kira-kira pukul 12:30 malam. Karena pada saat itu hutan Aras Roban itu jalannya baru dibuka. Halo teman mistis. Siang ini menjelang sore Pak Pato ada di Bukit Sakura. Pak Pato ada di Bandar Lampung. Pak Pato kebetulan di WA sama seseorang. Katanya beliau ini ada cerita mistis. Makanya Pak Pato langsung ke Bandar Lampung. Bagaimana cerita mistis beliau? Kita saksikan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pak Pato, oke? Okay? I love you. Siang buat teman mistis yang ada di Lampung. Kemarin Pak Pato tuh di WA sama yang bernama Ibu Nila. Pak Pato, saya ada cerita tentang mistis. Pak Pato datengin. Kebetulan beliau ini lagi ada di Lampung. Sebenarnya beliau ini aslinya Palembang. Berhubung dia ada tugas di Lampung, Pak Pato susulin. Gitu ceritanya. Oh iya, Bu, boleh kenalan namanya siapa? Boleh, namanya Ibu Arniza Nilawati. Arniza Nilawati. Ibu, kegiatan sehari-hari apa, Bu? Kegiatan sehari-hari ya sebagai anggota DPD RI. Hah? Anggota DPD RI? Wah, Papa tak sangka orang biasa. Wah, konten hari ini spesial kayaknya. Ketemu orang DPD RI loh. Dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera. Wah, ketemu orang penting. Biasanya yang WA Pak Pato tukang bakso. Ada yang tukang bangunan. Wah, ini agak ningkat dikit ini. DPD RI loh. Oh iya, makasih loh Bu udah WA Pak Pato. Katanya ada cerita mistis. Ngomong-ngomong biasanya Pak Pato ini nyiapin kopi, Bu. Cerita mistis Pak Pato biasanya malam. Tapi berhubung karena kita di luar kota, jadi siang nggak apa-apa. Biasanya ada sponsor, Bu. Kedai 303. Nah, seperti itu. Kan kemarin Ibu cerita katanya Pak Pato ada cerita mistis. Ngomong-ngomong, itu ceritanya itu pada tahun kapan itu, Bu? Kalau boleh diceritain. Kalau itu udah lama sih. Nyaris hampir dilupakan. Anggap aja segala sesuatu yang tidak disengaja. Tapi kita tahu bahwa yang namanya makhluk Allah itu ada yang memang tak kasat mata. Suatu ketika ada saja orang-orang atau orang-orang tertentu yang bisa melihat karena dia menampakkan diri. Jadi sebenarnya ada beberapa sih. Pernah perjalanan pulang dari Cianjur, kami menuju Yogyakarta itu jalan lintas Aras Roban. Roban. Jadi tepat kira-kira pukul 12:30 malam. Karena pada saat itu hutan Aras Roban itu jalannya baru dibuka. Jadi kondisinya memang masih amat sangat sepi. Nah, pada saat kita melintas, saya di dalam kendaraan itu ada orang 4. Jadi saya, kakak saya, adik saya, dan ayu saya. Tapi saya dalam perjalanan punya kebiasaan tidak pernah tidur. Selalu menemani orang yang setir. Dari jauh, jarak sekitar lumayan lah ya 20 meter lebih. Itu ada satu kendaraan yang berada di depan kita. Tiba-tiba menggoknya sangat tajam. Kami hanya berpikir dari jalan yang begitu lurus, tiba-tiba menggok sangat tajam. Mungkin ada kayu atau apa yang melintang di jalan. Tapi ternyata tiba-tiba kami langsung berpapasan dengan dikatakan orang, tapi matanya besar. Cahaya matanya itu seperti api. Dan panjang badannya itu tidak normal karena hati jalan itu kan panjang. Lebar jalan itu panjang. Setinggi-tinggi manusia tidak akan lebih dari 2 meter, 2,5 meter. Bahkan itu jalannya lebarnya lebih dari 5 meter dan orang itu sepanjang itu gitu. Orang itu tidur
mengarah ke kita dengan posisi tangan yang mengarah ke kita, tapi sinar matanya api. Itu ngedipin nggak Bu? Nggak. Biasanya kalau Karena ngeliat itu kayaknya ibu cantik kan biasanya kalau ngeliat cewek cantik ngedipin hantunya ting ting ting. itu Nah, gitu. sepintas dikatakan dia tidak berkedip sama sekali, tapi bola mata cahayanya itu sangat merah, dan yang melihat itu bukan saya sendiri tapi juga kakak saya yang sedang setir. Jadi dengan kaget kakak saya hanya angkat tangan mengucap Allahu Akbar, tapi kita tidak merasa bahwa itu seperti melompati sesuatu, tidak, tapi tetap lurus. Lempeng. Enggak apa-apa Nggak ada mobilnya itu. seperti grojolan atau Iya, apa gitu, tetapi tetap lurus. Tidak ada lompatan atau seperti apa, lurus. Tapi hanya ucapan Allahu Akbar itu aja. Nah, kami hanya melihat, dirundung rasa penasaran, ada apa di sekitarnya, itu ternyata jurang. Itu yang kita benar-benar lihat, dan saya melihat sendiri, benar-benar melihat sesuatu yang abnormal banget. Tapi dari badannya itu ditutup agak tertutup baju atau apa gitu kayak jubah. Cuma matanya itu yang tidak pernah, dalam pikiran saya nggak pernah lepas. Seperti api. Merah gitu ya. Merah seperti api sedang membara dua. Jadi itu pengalaman pertama kali saya melihat sesuatu yang ya bahwa makhluk Tuhan, sesuatu yang tak kasat mata yang bisa dilihat oleh manusia itu ada. Padahal nggak janjian Bu ya. Kalau sama Ato ya janjian, sama Papa Ato janjian. Tapi akhirnya pulang dengan aman Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, tapi sepanjang jalan itu ya kita berzikir, segala macam kita ucapkan, karena tanpa disadar kita lihat waktu pada saat itu pukul 12:30 malam. Itu pengalaman pertama saya. Menurut Ibu, makhluk itu kan biasanya kan ada yang namanya genderuwo, ada kuntilanak, ada tuyul. Nah, menurut Ibu makhluk itu seperti apa kira-kira? Saya nggak bisa mendefinisikan, tapi kalau melihat dari cerita-cerita mistis, kalau kuntilanak kan rambutnya panjang ya. Ya. Kalau pocong ya pocong kita tahu. Tapi itu kayaknya dikatakan gendorowo, tapi dia panjang gitu. Kalau gendorowo itu biasanya melebar besar, tapi itu panjang gitu loh. Kayak batang kayu, badannya panjang banget. Hitam, karena tidak begitu nampak apakah hitam itu berbulu atau apa. Hitam, tapi yang jelas lingkaran mata, daerah muka itu besar. Daerah muka itu besar, dan daerah mata itu seperti api. Dan itu sekitaran berapa detik kita melihat itu, tapi itu jelas. Saya dan kakak saya jelas melihat. Saya tidak tahu mendefinisikan itu makhluk apa, nggak tahu. Iya. Wah, keren loh. Gak hanya orang biasa yang ketemu hantu. Ibu DPD juga ketemu hantu. Oh ya, melenceng sedikit ini Bu. Kita kan biasanya masyarakat ini, buat temen mistis kita kan nggak tahu nih. Maaf ini melenceng dikit. Sebenarnya kerja DPD itu apa sih Bu? Biasanya kan nggak kelihatan nih. Dari kerjanya apa sih Bu? Lucu banget ya, dari hantu langsung cerita DPD. Ya pengen tahu Pak Patok itu loh. Bosen juga kalau hantu terus. Yang namanya DPD itu kan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi kita adalah wakil-wakil daerah, representasi daerah yang berada di pusat. Jadi kalau berdasarkan kerja kita kan secara parlemen itu pengusung undang-undang ya. Pencetus adalah DPR, tapi kita mengusung undang-undang. Jelas bahwa setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, selain kita melihat implementasi dari undang-undang, kita juga melakukan usungan terhadap undang-undang yang disesuaikan dengan kondisi ya. Dan di dalam kegiatan keseharian kami di DPD itu biasanya yang dibahas kalau di hari-hari aktif itu dilakukan rapat dengar pendapat atau RDP. Jadi RDP itu dilaksanakan dengan kementerian dan lembaga atau dengan pemerintahan atau narasumber lainnya. Yang ini merupakan termasuk dalam kegiatan yang disebut sebagai alat kelengkapan. Jadi alat kelengkapan di Dewan Perwakilan Daerah itu ada yang namanya alat kelengkapan wajib, penunjang, dan pendukung. Jadi yang wajib itu berada dalam tugas yang disebut sebagai komite. Jadi karena kita itu di DPD itu hanya orang 4, jadi ya komitenya ya
hanya sampai dengan komite 4, komite 1, 2, 3, 4. Serta alat-alat pendukung dan penunjang yang lainnya. Jadi setiap kita adalah representasi daerah yang berada di pusat. Jadi kita selalu menyuarakan apa yang disampaikan dari daerah. Biasanya kan orang-orang kan nggak tahu Bu, karena kita kayaknya kerjanya di belakang gitu loh. Padahal hasilnya nggak kelihatan gitu ya Pak. Yeah. Oh iya Bu, buat teman mistis apa sih yang bisa disampaikan oleh Ibu Nila pesan-kesan soal ini soal apalah terserah Ibu, soal mungkin mohon maaf soal mistis, soal mungkin pembelajaran hidup mungkin seperti itu. Moga Bu, silakan Bu. Yang menciptakan Allah itu pencipta makhluk ya. Makhluk manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Tetapi ada makhluk-makhluk lain yang memang diciptakan untuk, boleh jadi itu adalah makhluk yang melakukan istilahnya menggoda manusia ya. Tetapi tetap kembali kepada keyakinan bahwasanya mereka adalah bagian dari pada makhluk yang diciptakan Allah. Tapi pada dasarnya sebenarnya kita memang takut karena kita tidak bisa beradaptasi secara langsung. Tapi yang paling penting adalah kita harus memiliki keyakinan bahwa selain daripada makhluk-makhluk yang serem itu, kita kan pasti ada makhluk yang paling sempurna. Dan kita adalah manusia, makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Dan kita harus berkeyakinan bahwa Allah adalah pelindung kita. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita temukan di jalan dengan segala sesuatu kondisinya, tidak perlu takut karena kita adalah sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh teman mistis. Itu tadi wejangan loh dari Bu Nila selaku DPD RI yang mewakil dari Provinsi Sumatera Selatan Bu ya. Wah, hari ini Pak Patok spesial banget loh. Kebetulan hari ini kita berada di Bukit Sakura. Tadi udah izin kok, Pak, Bu, pinjam tempatnya. Oh, boleh. Ternyata saya diajak Ibu Nila ketemuannya di sini. Mungkin itu aja buat teman mistis untuk cerita hari ini. Mungkin nanti ada cerita-cerita lain yang unik yang bisa ditonton oleh teman mistis. Jangan lupa buat teman mistis, jangan lupa sholat 5 waktu. Ya, dunia sudah tua. Baik, kita sama-sama memperbaiki diri. Oke? Jangan lupa like, comment, subscribe buat channelnya Pak Patok. Pak Patok tanpa kalian bukan apa-apa. Mungkin itu aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.